saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Oh, beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Denny Septarendra, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif. Kebetulan saya adalah ketua panitia dalam acara Sugis ketiga 2024 bulan Desember ini. Jadi kami mengadakan acara Sugis yang ketiga ini tujuannya satu, untuk saling bertukar pikiran terkait ilmu yang baru. Terkait tentang perioperatif care, yaitu tentang nutrisi, kemudian tentang operasi, pasca operasi, khususnya di bidang bedah umum dengan bedah digestif terkait dari saluran pencernaan. Kemudian yang kedua, kami juga ingin bersilaturahmi dengan para teman-teman di seluruh Indonesia di nasional juga, para alumni, supaya kita bisa saling bertukar atau curhat terkait dari masalah-masalah dan problem yang ada di luar. Sehingga nanti ujungnya adalah satu, pasien safety, kemudian dokter safety, hospital safety, agar menjadi kita ini bisa meningkatkan kesehatan di masyarakat dengan lebih baik. Satu materi yang kita berikan yaitu terkait tadi adalah nutrisi. Nomor dua terkait dengan pembedahan yang minimal invasif. Ketiga terkait dengan emergensi di bidang bedah digestif, terutama yaitu emergensi perdarahan, ada emergensi tentang perforasi organ berongga atau kebocoran pada usus, bagaimana cara kita menanggulangi. Sumber kami dari berbagai macam daerah, ada yang tadi tentunya dari kita sendiri, dari Surabaya, ada yang dari Palembang, ada yang dari dari Dr. Cahyo dari Madiun, jadi berbagai profesi ya. Jadi ada bedah umum, ada bedah digestif, ada anestesi, ada ada neuro, neuro, besok insya Allah ada neuro. Jadi berbagai macam profesi kita undang. Intinya adalah kardio, dari jantung. Jadi intinya adalah untuk demi pasien safety. Satu, kita ingin membuat acara ini satu lebih baik tentunya dengan silaturahmi. Nomor dua, kita ingin intinya supaya pasien itu safety di era, khususnya di era BPJS saat ini, mana yang bisa kita lakukan, mana yang bisa kita atasi di era BPJS ini untuk teman-teman. Kita mengadakan acara ini tujuannya untuk pelayanan di era khususnya BPJS. Jadi termasuk apa yang bisa kita lakukan, kemudian cost benefitnya di rumah sakit tersier, di rumah sakit primer, supaya tujuannya apa? Supaya demi pasien itu mendapatkan pelayanan yang terbaik di era sekarang ini. Nah, intinya itu khususnya di era BPJS ini. Jadi karena memang semakin tingginya teknologi, tapi terkadang tidak bisa sinkron dengan era BPJS. Nah, sekarang inilah kita ingin mengadakan bagaimana sih di era BPJS ini supaya pasien-pasien itu tertangani secara standar yang terbaik di era sekarang. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang terkait dengan prosedur tadi, jadi kalau prosedur anestesi Simposium dan workshop pada Sugis ketiga, Surabaya Gastrointestinal and Emergency Surgery, Surabaya The Royal Indonesia TV, memperbarui dalam perkembangan ilmu dan ajang silaturahmi sesama alumni pada SUGIES ketiga, Bedah Gastrointestinal dan Darurat Surabaya ketiga, menggelar simposium dan workshop dengan tema Manajemen Komprehensif Masalah GI Bedah, Peran Penting Unit Perawatan Intensif Bedah di Bumi Surabaya City Resort dan Rumah Sakit Dr. Moh Suwandi, 5 sampai dengan tanggal 7 Desember tahun 2024. Dr. Denny Septarendra, Ketua Panitia Surabaya Gastrointestinal and Emergency Surgery ketiga saat ditemui wartawan Royal TV di sela kegiatan mengatakan, kegiatan ini simposium dan workshop merupakan kali ketiga yang kami selenggarakan.
Selain sebagai ajang silaturahmi sesama alumni juga merupakan forum diskusi dalam perkembangan ilmu profesi Comprehensive Management of Surgical GI Problems, The Pivotal Role of Surgical Intensive Care Unit, ungkap Dr. Denny. Lebih lanjut Denny mengatakan, peserta yang hadir dari seluruh Indonesia selain dokter spesialis juga hadir mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Unair. Pukkas Denny. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Training in Thailand and currently is around 22 years that we have the training for the fellowship program in the clinical care. Hemofiltration also, and as well as for the temperature control. So you can see that in this patient they have the physiology to come here and to responsibility on the clinical care to take care the patient in the ICU. In the Korean, they strictly for the first ICU that I show you the data from Korea also. In the Korean hospital, they use the surgeon to do, but the surgeon who take care of the patient in the ICU maybe need to the further training in the critical care. In some countries, such as the US, they have a isolate called the surgical critical care fellowship for 1 year training for combination with the trauma. The first year you rotate in the surgical ICU, and the second you to do the trauma surgery. After you finish the course, Value for working in ICU in the post system. For example, if the patient is in shock, who will be responsible of resuscitating the patient? Will you ask the operating surgeons or will you ask someone else? And who will make the ultimate decision for this patient while he or she is still in the SICU? Thank you. About operative radiation and level. That is, the value is 0.002 and 0.001. That is a significant factor that is related to LUX. So, the operative radiation and anastomosis level known for reduced LUX syndrome in patients. There's other influencing factors, including the age,
masuk di dalam pasca operasi. Dia punya tingkat bukti itu sampai level 1 dan selekosip yang diberikan sebagai dosis tunggal preoperatif sangat efektif dalam mereduksi penggunaan opioid. Nah, ini juga skor nyeri sampai 24 jam dalam malam kita pasca operasi itu. Insidennya bagaimana?